Uh, Saat ini kita lagi proses pengisian DRH dan dari surat BKN juga kita ada penyesuaian jadwal. Jadi yang sebelumnya DRH itu dari 7 September sampai dengan 15 September diperpanjang menjadi 22 September. Untuk itu kan ada saat ini untuk yang P3K paruh waktu ini kelengkapan dokumen yang diunggah kan tidak sama dengan P3K yang penuh waktu. Jadi dipermudah oleh BKN. Jadi tambahannya cuma SKCK sama surat kesehatan saja. Kalau yang P3K penuh waktu kan ada surat kesehatan rohani dan bebas nafja. Jadi karena mungkin waktunya yang sedikit ini, jadi oleh BKN dipermudahlah untuk melengkapi dokumen tersebut. Karena ini kan seluruh Indonesia, iya kan? Jadi kepolisian juga sibuk mengurus ini juga SKCK. Dipermudah juga kita sudah kerjasama dengan Polres Tanah Laut, jadi difasilitasi kemarin untuk mempercepat begitu ya akselerasi. Jadi kemudian untuk pengusulan NIP itu dari jadwal Menpan itu dari 28 Agustus sampai dengan sebelumnya itu sampai dengan 20 September. Nah, berubah menjadi sampai dengan 25 September. Jadi kami PKPSDM itu mengusulkan NIP paruh waktu sampai dengan 25 September. Jadi berbarengan sebenarnya dengan peserta mengisi DRH. Nah, jadi kalau sudah selesai pengisian DRH diakhiri aja. Nah, jadi biar kami kan masuknya ke admin kami. Jadi nanti prosesnya kami bisa usulkan NIP-nya ke BKN. Ibu, DRH itu apa sih Bu? Daftar riwayat hidup. Paham ya teman-teman semua ya? Daftar. Jadi ini kan peserta supaya mengikuti aturannya apa aja yang dokumen yang diunggah, dan kalau sudah selesai silakan akhiri. Jadi jangan menunggu sampai batas waktu gitu. Karena biasanya di akhir waktu itu trafficnya padat. Nah, itu jadi sistemnya nanti bisa error kah? Bisa prosedur ya. Nah, kalau tidak mengisi DRH itu dianggap mengundurkan diri. Gitu. Iya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Hari ini 17, 18, 19, 20, 21, 22. Masih ada 1 minggu ya? 6 hari. Kalau sudah diselesaikan saja. Jadi meskipun belum sampai waktunya begitu ya, ke 22 September, jika merasa itu sudah lengkap, sekarang kalau belanja itu di check out gitu ya. Ketahuannya. Sering belanja online. Di check out aja begitu ya. Karena biasanya begini, teman-teman itu nunggu-nunggu yang lain dulu gitu ya. Jadi digantung nih, udah diisi sebenarnya, tapi belum diakhiri. Jadi sebaiknya nih pesannya Bu Swatun itu diakhiri aja ya, ditutup sehingga nanti pihak BKPSDM lebih mudah melakukan rekapitulasi dan balikitan kata orang ya. Iya, kalau ada kesalahan misalnya lupa ngisi ini, lapor aja ke kami. Kami dari adminnya bisa memperbaiki. Misalnya salah unggah kah atau apakah? Nah, nanti kan yang dari isian DRH peserta itu masuk ke admin kami, itulah dokumen yang diunggah itulah yang kami usulkan ke BKN. Jadi bisa lapor ke kami. Bu Aswatun, sebenarnya ada berapa banyak sih P3K kita yang paruh waktu ini? Prosentasinya dari P3K kita secara keseluruhan yang penuh waktu dan paruh waktu ini sisa berapa? Kalau untuk pengadaan tahun 2024 itu kita formasinya kan yang penuh itu 756. Belum. Nah, kalau kayaknya masih BKN masih menyiapkan itu, biasanya ada seperti itu. Jadi biasanya kami umumkan ini yang belum DRH, ini yang sudah atau ini yang mengundurkan diri ketahuan. Lalu sampai saat ini kita belum mengetahui itu apa yang menjadi penyebabnya Bu Aswatun? Aplikasinya yang dari kan kita tarik data di
BKN. Nah, itu yang kami tidak tahu peserta ini sudah apa belum mengakhiri DRH-nya. Oh, apakah kita tidak melakukan kontak dengan para P3K paruh waktu ini? Misalnya nih ada nomor kontak atau ada call center yang bisa mereka hubungi ketika mereka merasa sudah selesai melakukan pendaftaran itu. Ini misalnya nih saya gitu ya. Saya sudah mengunggah, sudah mengisi DRH itu. Nah, karena saya sudah mengisi, tentu nanti akan ada tanda sudah mengisi itu kan ya di aplikasi kan ya? Ada. Nah, terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih. Iya, ada. Terima kasih Anda sudah Oke. Nah, itu artinya itu kan bisa di-download nih, dikirimkan ke BKPSDM. Bisa. Oh. Jadi cuma keterangan aja ya, tampilan aja, view aja. Jadi silakan peserta cek masing-masing akunnya. Bila tandanya sudah tidak ada tombol pengisian daftar riwayat hidup, yang ada tombol data riwayat hidup berarti sudah mengakhiri DRH. Oh, begitu. Iya. Nah, lalu bagaimana tinggal waktu 1 minggu ini BKPSDM sendiri mengejar ya, seandainya ada teman-teman di paruh waktu yang banyak yang belum selesai ternyata atau ada yang melakukan kesalahan, salah unggah, salah tulis ngaran, salah tulis dan sebagainya begitu. Iya, kami masih menunggu juga perbaikan dari aplikasi SSCASN ini dari BKN kan Bu. Jadi kita tidak ada wewenang di situ. Jadi dari tim BKN juga mempersiapkan itu karena mereka seluruh Indonesia menanyakan karena mereka mencari informasi betul, juga. Betul sekali. Jadi kemungkinan dalam tidak ada peluang sama sekali begitu, kita bisa ngintip lah paling tidak gitu. Ngintip nih anak buah kita nih. P3K paruh waktu kita nih yang Tustalan Laut gitu kan, berapa nih yang sudah memasukkan daftar riwayat hidupnya yang sudah lengkap sama SKCK-nya gitu, berapa yang belum gitu. Sementara yang manual tadi Ibu, jadi mereka cek di akun masing-masing. Bila sudah keterangannya tadi selamat, nah itu tadi terus tidak ada lagi tombol pengisian DRH berarti sudah selesai mengisi DRH. Apakah ada upaya dari kita BKPSDM untuk melakukan kontak dengan masing-masing P3 paruh waktu kita yang melalui akun mereka itu? Kami kan ada grup. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Nah, itu. Nah, silakan bergabung semua yang peserta P3K paruh waktu bergabung aja di grup Telegram. Itu grup resmi kami, jadi bisa menghubungi admin kami yang di situ. Jadi sudah ada beberapa yang memberitahu, Ibu kami sudah. Nah, itu maksud saya tadi ya. Sehingga secara manual BKPSDM sudah bisa mengetahui ini sudah sampai hari ini. Mungkin misalnya yang melapor di telegramnya BKPSDM itu ada berapa persen. Nah, sehingga nanti bisa diketahui ini persentasi yang melapor dengan persentasi paruh waktu kita yang ada gitu kan, akan ada perhitungannya. Nah, kalau misalnya masih banyak yang belum, ini apa upaya kita nih untuk mendongkrak? Iya, nah seperti itu maksud saya. Ya, ini kami sementara mendata ini yang lapor ke kami, yang sudah DRH. Oh, ini dari mana? Oh, sudah sementara diproses. Nah, jadi itu kan nanti di grup Telegram itu kami sampaikan. Oke, baik. Saya ke Mbak Septi, pengelola data dan informasi. Sampai dengan saat ini nih, Mbak Septi, kawan-kawan dari P3K paruh waktu yang mengisi DRH, kemudian mengupload SKCK-nya, pantauan dari BKPSDM sendiri, adakah yang melakukan kesalahan, adakah yang terkendala kesulitan, atau adakah yang malah tidak bisa sama sekali atau bagaimana? Cukup banyak sih yang lapor ini. Biasanya ada yang saya salah unggah ijazah. Nah, iya dia. Biasanya kalau sudah terlanjur diakhiri, nanti waktu proses pengusulan itu kita dari admin yang memperbaiki. Jadi nanti kita hubungi yang artinya tidak dibuka lagi buat si individunya itu. Nggak bisa udah. Jadi nanti kita dari admin yang menghubungi ke yang bersangkutan, kita konfirmasi ini salah ininya gitu. Jadi nanti kita minta dokumen yang benar baru kita unggahkan gitu. Berarti si P3K paruh waktunya ini yang bersangkutan ini dapat melihat ulang ya
melihat ulang nih DRH dan SKCK yang diupload begitu ya? Kalau untuk lihat, Meskipun sudah diakhiri. kalau lihat bisa, tapi kalau Oke. memperbaiki nggak bisa. Oh, Jadi nanti baik. dari admin Baik. BKPSDM Mm-mm. itu yang minta dokumen yang benar, misalnya salah kayak gitu. Oke, untuk meminimalisir kesalahan, karena tentu saja BKPSDM kalau misalnya banyak yang salah, BKPSDM kan kerepotan juga nih, ya karena bekerja sendiri begitu kan. Nah, apa yang kita lakukan, memberikan arahan atau bagaimana kepada para P3K paruh waktu kita dalam hal pengisian DRH dan penguploadan SKCK tersebut. Iya, jadi di grup yang Telegram tadi itu beberapa kali juga kita infokan ulang, Oke. supaya ya meminimalisir lah kesalahan itu. Oke. Apakah waktu awal, Bu Aswatun, sebelum dimulainya penginputan DRH dan SKCK ini, para pekerja kita di P3 paruh waktu itu dikumpul, diberikan sosialisasi, diberikan secara teknis pengisian dan dokumen-dokumen yang diupload. Tidak ada ya. Oh. Jadi karena jadwal itu keluarnya mepet biasanya Begitu. dari Menpora tuh Oke. misalnya tanggal 7 keluar pengumumannya bisa aja tanggal 6 surat yang kami terima. Jadi Oke, tidak oke. sempat kami untuk mengumpulkan peserta. Jadi cuma di pengumuman kan sudah diberitahu bahwa Andai nih Bu, ini berandai-andai saya ya, karena kan bisa saja terjadi begitu. Andai dokumen yang mereka upload ya tidak lengkap, data yang mereka masukkan tidak lengkap, bisa aja nih misalnya di dalam daftar riwayat hidup itu kan ada kalau dulu ya waktu saya gitu, itu kan lengkap nih, ada saudara kandung, saudara suami. Iya. Nah, itu kan ada saudara-saudara kita yang mungkin kita lupa gitu kan, kalau namanya sih nggak lupa gitu, tempat tanggal lahirnya dan sebagainya, gitu kan kita lupa, pendidikannya dan sebagainya lupa. Nah, sehingga terlampaui ya pada saat dia mengakhiri itu ternyata tidak terisi. Ya tidak terisi, dan dia yang celakanya tidak sadar. Nah, bahwa itu tidak lengkap. Ini apa yang harus dilakukan? kalau isian seperti itu tidak masalah. Yang penting unggahan dokumen tadi Oke. itu kalau tidak lengkap tidak bisa lanjut mengakhiri DRH. Oh. Pasti ada notifnya. Ini belum diunggah. Ya. Itu loh. Oke, Jadi oke. yang diunggah itu yang harus lengkap. Nah, kalaupun ada di unggahan itu salah, kami yang perbaiki karena peserta tidak bisa memperbaiki lagi kalau sudah diakhiri. Nah, nanti yang kami waktu usul kan kami cek lagi tuh dokumennya. Misalnya kan kayak SKCK ada isi nomor SKCK. Misalnya salah kan sudah kami dari uploadan SKCK-nya, nomornya ternyata nomor seri yang dimasukkan. Nah, itu kami perbaiki langsung karena ada sudah SKCK-nya kan dokumennya. Iya. Nah, kecuali salah unggah, misalnya ijazah Yang dia diunggah upload misalnya ijazah SD. Nah, Padahal diminta ijazah terakhir. iya, sesuai melamar. Nah, itu mungkin kita hubungi yang bersangkutan. Nah, kami minta scan ijazah yang dilamar. Nah, itu yang kita upload ulang. Oh, oke. Admin bisa melihat Bu ya. Iya, admin, Dengan sesuai- dengan banyaknya P3